Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Pagi ini kembali kita diberi kesempatan untuk beribadah, sekalipun dengan media online ini. Tapi biarlah itu tidak mengurangi arti ibadah kita, hati kita betul-betul terarah kepada Tuhan. Sejahtera buat kita semua, buat saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Biarlah kita terpelihara, tetap sehat, tetap penuh pengharapan, dan biarlah hari-hari yang kita lalui, kita jalani dengan iman. Untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita semua menyanyikan pujian Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, ku puji namamu, Tuhanku yang kudus, Engkau ku miliki. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih anugerah yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini bisa kembali beribadah. Tuhan akan menolong, kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan, menguatkan, mengarahkan hidup kami seperti terang di dalam keadaan seperti sekarang ini, bahkan di keadaan-keadaan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mengandalkan Roh Kudus yang mampu memberikan kepada kami pencerahan, penjelasan sesuai dengan apa yang Kau maksudkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bicara satu pokok yang mungkin saja kita menghadapi keadaan ini. Mudah-mudahan sih tidak ya. Tapi kalau sampai suatu kali mungkin kita menghadapi ini, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Judulnya yaitu dalam keadaan terjepit atau terdesak. Kita akan membaca 2 Korintus 4 ayat 8a. 2 Korintus 4 ayat 8a. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Saudara-saudara, kalau kita berbicara soal terjepit atau terdesak ini, sebetulnya buat anak Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, tidak ada istilah terdesak memang, atau tidak ada istilah terjepit. Mengapa? Karena Tuhan itu selalu memberikan jalan keluar. Jadi artinya
kita tidak pernah terjepit, kita selalu ada jalan keluar. Dia yang jamin, 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, kita akan melihat apa-apa yang terjadi dengan orang-orang atau tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka mengalami keadaan terdesak atau keadaan terjepit. Apa reaksinya dan apa hasilnya, ya. Mari kita akan melihat. Yang pertama contohnya adalah Saul, ya. Saya akan membacakan dari 1 Samuel 13 mulai ayat 5 sampai dengan ayat 13. Dikatakan demikian, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di laut. Mereka bergerak maju berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Dan ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, di Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Nah, pada waktu itu Raja Saul dengan rakyat atau dengan orang Israel ini sedang menghadapi peperangan. Yang musuhnya adalah orang Filistin. Orang Filistin ini sudah mulai maju dan siap untuk berperang. Sedangkan Saul ini sudah diberitahu oleh Nabi Samuel bahwa dia akan datang pada hari ke-7 mempersembahkan korban, dan kemudian mulailah peperangan itu. Kita seringkali mungkin mengalami situasi-situasi yang mirip seperti ini. Kita takut, gentar, ya, karena ini seperti detik-detik terakhir di mana keadaan seperti sudah lebih parah lagi, dan kemudian kita melakukan satu langkah. Orang secara umum sering ngomong seperti ini, take action, ya. Ambil satu tindakan. Saudara-saudara, Saul kemudian melakukan tindakan ini yang sebetulnya, nah, kita akan tahu ketika dia mempersembahkan korban tanpa menunggu dulu Samuel. Kemudian ayat 13 dikatakan demikian, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Nah, saudara, kasus yang pertama ini ketika orang terdesak, bersembunyi, kemudian apalagi dikatakan di sini tidak mengikuti perintah Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita punya keterbatasan, daya pikir kita, daya juang kita, ya, apa yang kita miliki, sumber dana kita, semua terbatas. Dan kadang-kadang dalam keadaan terdesak atau terjepit memang orang bisa salah langkah, ya. Sama dengan teguran Samuel kepada Saul ini. Jadi dikatakan perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Jadi saudara-saudara, dari hal ini saya akan mengingatkan, ketika kita terdesak, kita terjepit, jangan sampai kita mengambil langkah untuk tidak mengikuti perintah Tuhan. Tetapi biarlah seperti yang tadi saya katakan, bahwa Tuhan itu akan memberikan jalan keluar. Sepertinya kadang-kadang di detik-detik terakhir, dan kemudian kita boleh bersorak bersukacita karena Tuhan yang menolong kita. Jadi saudara, dalam keadaan terdesak, terjepit, jangan sampai mengambil langkah untuk tidak mengikuti perintah Tuhan. Kemudian saudara, masih tokoh yang sama, yaitu Saul. Nah, waktu itu Saul kembali, karena waktu itu kan sedang peperangan, ya, dengan bangsa-bangsa di sekitar itu. Nah, satu hal saudara, ada kejadian lagi pas peperangan, dan kemudian ketika
Ini 1 Samuel 14 ayat 24 mulai. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk. Katanya, terkutuklah orang yang memakan suatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Jadi waktu peperangan itu, ini aneh ya, dalam keadaan terdesak kemudian dia melakukan atau mengajak rakyatnya itu mengucapkan satu kutuk bahwa mereka nggak boleh makan sesuatu apapun sebelum matahari terbenam. Padahal mereka sedang perang, tentu butuh makan, butuh satu masukan supaya untuk dikonsumsi supaya mereka bertenaga. Tetapi dalam keadaan emosi ini, kemudian dia mau mengucapkan kutuk, malah yang mencelakakan rakyatnya sendiri. Ini dikomentari oleh anaknya sendiri, oleh Yonatan di ayat 29. Lalu kata Yonatan, ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasa sedikit dari madu ini. Jadi pada waktu itu dalam perjalanan perangan ini, Yonatan ini menemukan madu, dan waktu dia minum, ambil sedikit, bukan minum, ambil sedikit, dan kemudian dia rasa segar gitu kan. Dikatakan bagaimana terangnya mataku. Jadi dia itu menjadi segar. Sekarang rakyat yang lain gak berani karena sudah mengucapkan kutuk itu. Nah, kadang-kadang kita dalam keadaan terdesak mengucapkan kata-kata, memutuskan sesuatu yang justru bukan memperbaiki keadaan, tapi justru memperburuk keadaan. Nah, sebab itu sekali lagi sebetulnya bagi anak Tuhan tidak ada istilah kata terdesak, tidak ada istilah kata terjepit, manakala dia bersandar, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Berikutnya saudara, ini tokoh yang sama, masih Saul ya. Saul waktu itu mengalami satu yang sangat berat tentu di dalam hidupnya, yaitu bahwa waktu dia merasakan bahwa roh Tuhan itu undur ya. Dan apa yang dia lakukan dikatakan di dalam 1 Samuel 28 ayat 15. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Jadi dia waktu itu dalam keadaan terdesak terjepit ini, dia pergi kepada seorang dukun minta dipanggilkan Saul. Kenapa dia nggak minta kepada Tuhan? Nah, ini sebabnya. Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Jadi saudara-saudara, keadaan terjepit yang dimaksud itu, musuh orang Filistin menyerang dia, bangsa Israel, sementara Allah undur. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru kita mengalami yang berbeda. Karena Allah itu tidak hinggap, Allah itu tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah engkau bahwa engkau adalah bait Allah, di mana Allah itu tinggal di dalam diri kita. Mungkin kita merasakan dia meninggalkan, kita rasakan dia undur, tapi itu perasaan ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan dia akan memberikan roh penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi saudara, mari jangan kita dibimbangkan oleh perasaan ya, tetapi kita pegang firman Tuhan. Saudara, kalau dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terdesak, cari Tuhan. Dia tidak undur, dia tidak meninggalkan kita. Cari Tuhan, jangan cari dukun ya. Jangan cari orang pinter, tapi cari Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong. Berikutnya saudara, ada tokoh yang lain, yaitu Daud. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati,
masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar dan bin Abimelekh, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar mengambil itu semua ya. Nah saudara-saudara, kemudian Daud bertanya kepada Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka menyusul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, Daud juga mengalami dalam keadaan terjepit. Terjepit yang dimaksud di sini, dia bukan Allah undur daripada dia, tetapi pada waktu itu dia berperang di tempat lain, dan ketika mereka pulang ke tempat markasnya, di mana anak-anak dan istri-istri mereka itu tinggal, ternyata itu sudah diserang dan kemudian menjadi tawanan, dibawa. Dan kemudian mereka menangis, dalam keadaan menangis seperti itu, bahkan Daud sebagai pemimpinnya pun akan dilempari dengan batu. Sudah, memang kalau orang sedang sedih ya, sedang betul-betul mengalami sesuatu yang sulit, kadang-kadang ya sulit menguasai diri gitu ya. Jadi sampai-sampai Daud ini mau dilempari batu. Tapi satu hal yang di sini dikatakan, ketika Daud terjepit itu dia melakukan langkah ini. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, tentu saudara, ini contoh yang baik buat kita ketika kita mungkin merasa terdesak, ketika kita merasa terjepit. Kita harus menguatkan bukan fisik kita. Kita bukan menguatkan daya pikir kita, tapi kita harus menguatkan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dasarnya apa kepercayaan itu? Dasarnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu tertulis ya. Tertulis. Jadi kalau kita mau pegang dasar yang tidak pernah berubah, dasar yang betul-betul menjadi janji daripada Tuhan. Saudara, kita mungkin dikuatkan oleh kesaksian teman, oleh kesaksian yang kita lihat mungkin dari YouTube, kita dengar dari teman-teman kita, puji Tuhan ya. Tetapi itu semua bukan menjadi dasar. Yang menjadi dasar adalah firman Tuhan. Jadi manakala kita dalam keadaan terjepit, mari kita melakukan langkah yang benar, yaitu menguatkan kepercayaan kepada kita. Bahkan seperti Daud, langkahnya bukan hanya seperti itu, kan ini satu pilihan. Dia harus bagaimana? Anak istri semua ditawan, ya. Harus apa? Ya. Dan dia tidak gegabah, dia tidak dengan emosi kejar, ya. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Nah, ini saudara, langkah yang baik supaya saudara tidak salah langkah dalam keadaan terjepit dan terdesak. Sekali lagi, saya mengingatkan, sebetulnya kita nggak ada istilah terjepit dan terdesak sejauh kita ini berharap bersandar kepada Tuhan. Seringkali ketika kita mengandalkan diri sendiri, mengandalkan daya pikir sendiri, disitulah kita rasa ada di ujung tombak, kita rasa udah kepepet, ya, sehingga terpaksa. Nah, kata terpaksa ini yang kemudian bisa menjadi penyesalan seumur hidup. Sebab itu, saudara-saudara, ketika kita terjepit atau terdesak, mari kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan berdasarkan firman, dan kemudian yang berikutnya, tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Yang berikutnya lagi, saudara, ada pengalaman Raja Manasye, ya. 2 Tawarikh 33 ayat 11. 2 Tawarikh 33 ayat 11. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan terdesak itu ia berusaha melunakkan hati Tuhan. Melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Jadi saudara, ini Manasye ini
beda dengan kasusnya dengan Daud. Ya. Jadi dia salah di hadapan Tuhan bersama dengan rakyatnya, yaitu dia menyembah Allah lain yang bukan Allah Israel, bukan Allah Yehova, bukan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Nah, kemudian Tuhan mengizinkan sampai-sampai dia itu ditawan oleh kerajaan Asyur. Tapi dikatakan di sini dia tidak marah-marah, dia tidak putus asa, tetapi dia tahu jalannya, yaitu kembali kepada Tuhan. Makanya dikatakan dalam keadaan terdesak ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Apa yang dimaksud melunakkan hati Tuhan? Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Dan hasilnya apa, saudara? Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawa kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Daud tadi juga bertanya kepada Tuhan, apa akan dia harus mengejar atau tidak, dan kata Tuhan, kejar dan dia akan memenangkan. Dan dia kejar, dan memang seluruh tawanan itu bisa kembali, atau anak istri mereka itu selamat semuanya. Ini Manasye, dia kalau Daud tentu bukan karena berdosanya, tapi karena peperangan ini. Tapi kalau Manasye ini kan berdosa. Tapi apa yang dia lakukan? Dia sangat merendahkan diri dan dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Kalau kepada Daud Tuhan memberikan kemenangan, kepada Manasye Tuhan memulihkan keadaannya. Kemudian saudara-saudara, ada lagi contoh yang lain, yaitu Raja Ahaz. 2 Tawarikh 28 ayat 22 23. Dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia bersama dengan dia bagi seluruh Israel. Nah, Raja Ahaz ini, saudara-saudara, dalam keadaan terdesak, dia itu bukan seperti Raja Manasye, berusaha melunakkan hati Tuhan dengan merendahkan diri berdoa kepada Tuhan. Tapi dia berubah setia terhadap Tuhan. Istilah perjanjian lama berubah setia terhadap Tuhan itu maksudnya, kalau dalam kalimat lain, makin gak setia gitu ya. Bukan jadi setia, makin gak setia. Kita akan melihat kan tindakannya di ayat 23. Dia malah mempersembahkan korban-korban justru bukan kepada Allah Israel, justru kepada Allah dikatakan di sini Allahnya orang Aram ya. Karena dia pikir bangsa itu juga dibantu oleh Allahnya, saya juga mau cari bantuan dari mereka. Nah, dan apa yang terjadi, saudara? Terjadi keruntuhan ya. Terjadi sesuatu yang lebih buruk. Nah, saudara-saudara, dari kejadian-kejadian ini kita akan coba memikirkan ya kepada diri kita sendiri. Yang pertama, apakah saudara dan saya sekarang dalam keadaan terdesak atau terjepit? Kalau tidak, puji Tuhan. Nah, kalau ada kerabat kita, teman kita, saudara kita yang kelihatan dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terdesak, biarlah kita bisa menolong apa yang kita bisa mampu tolong. Kita doakan, kita berikan dorongan, kita berikan firman Tuhan ini ya. Kalau perlu mereka diberikanlah link daripada khotbah ini ya, supaya mereka punya pemahaman sesuai firman Tuhan. Kalau misalkan ternyata memang saudara sendiri dalam keadaan terdesak, saudara jangan langsung berpikir bahwa saudara sudah berdosa. Teman-teman Ayub, waktu Ayub itu mengalami hartanya habis, anak-anaknya meninggal, dan terakhir itu tubuhnya sendiri sakit. Teman-temannya
Dari satu sisi mereka baik, mereka mau nemenin dalam keadaan susah. Tetapi saudara-saudara, ketika dia berdialog, ternyata pemikiran-pemikiran mereka berpikir bahwa Ayub itu pasti udah ada salah, ada dosa, makanya dia ngalamin seperti itu. Tidak semua. Tadi kita lihat dalam keadaan peperangan tentu bisa terdesak, bukan karena berdosa, tapi karena kalah strategi, ya. Mungkin juga pasukan terlalu sedikit dan sebagainya, ya. Itu bukan karena dosa, ya. Tetapi tindakan setelah kita terdesak atau terjepit itu bisa membuat kita berdosa kalau kita melanggar firman Tuhan. Jadi sekali lagi, kita dalam keadaan terdesak, terjepit itu belum tentu kita tuh karena berdosa. Saudara-saudara, bisa jadi kalau misalnya kita dagang, ada orang yang menipu kita, ya. Kita baik sama dia, kita percaya, tapi ternyata kepercayaan kita disalahgunakan. Kita akhirnya menanggung akibat itu, tentu bukan karena dosa saudara, ya. Lain kalau saudara memang sudah dari awalnya itu punya minat serakah, punya minat yang kurang baik, ya. Kalau kemudian saudara mengalami tertipu, ya saudara harus bertobat berarti. Itu jelas karena saudara sudah berdosa, mau ngerjain orang lain, mau mengambil keuntungan dengan semena-mena kepada orang lain dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita dalam keadaan terjepit dan bukan karena dosa, mari kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, ingat firman-firman-Nya, dan pegang itu. Kita mungkin tegang, kita deg-degan, ya. Ini bagaimana, ya. Tapi sebagai orang percaya, mari kita berlatih, ya. Berlatih untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Berlatih sepenuhnya. Dan mungkin kita kalau perlu, memang itu perlu ada langkah, bukan hanya menunggu, kita berdoa, Tuhan, saya harus apa, ya. Saudara, kadang-kadang orang berpikir, jadi kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab harus begini, harus begitu. Belum tentu begitu. Kadang kita tiba-tiba secara spontan kita melakukan satu langkah tertentu. Ternyata itu adalah memang petunjuk dari Tuhan. Tanpa sadar, kemudian akhirnya kita ada jalan keluar dan bisa menyelesaikan dengan baik. Atau tiba-tiba ada seseorang, ada siapa yang tidak kita duga-duga bertemu dengan kita, dan dia justru bertanya, dan kemudian kita bicara soal apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita alami, dia kemudian memberikan jalan keluar. Itu orang itu sudah diutus Tuhan untuk melepaskan kita dari keadaan terdesak dan terjepit. Nah, sebaliknya saudara, kalau memang kita itu terjepit dan terdesak karena berdosa kepada Tuhan, jangan salahkan orang lain. Jangan marah-marah ke sana ke sini. Tetapi datanglah kepada Tuhan dan rendahkan diri kita. Mintalah ampun kepada Tuhan. Maka saudara akan dipulihkan. Amin. Mari kita kembali akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada pagi ini. Kami sudah melihat dari firman-Mu bagaimana orang-orang itu ketika menghadapi atau dalam keadaan terjepit atau dalam keadaan terdesak. Kami tidak tahu satu demi satu para jemaat yang ada di rumah masing-masing keadaannya, tetapi Tuhan tahu karena Tuhan ada di sana juga. Sebab itu Tuhan, mungkin ada yang merasa terdesak, ada yang merasa terjepit karena masalah kesehatan, karena masalah keuangan, karena masalah keluarga, karena masalah pekerjaan, karena masalah usaha. Apapun Tuhan, pada saat ini kalau kami dalam posisi terjepit dan terdesak karena kami bersalah kepada Tuhan, kami berdosa kepada Tuhan, ampunilah kami. Apalagi kalau kami sudah dalam keadaan terdesak ini sudah melakukan satu langkah yang melawan firman Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Berikan kepada kami kembali sesuai dengan kehendak-Mu, menempuh jalan yang Kau maksudkan, mentaati firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan memulihkan. Engkau akan memberikan jalan keluar. Demikian juga Tuhan,
Kalau ada di antara kami yang terjepit dan terdesak, bukan karena dosa kami, tetapi karena ulah orang lain, karena perlakuan orang lain. Saat ini yang pertama kami mengampuni orang yang menyebabkan kami dalam keadaan ini. Berkati mereka Tuhan, ampuni mereka dan ampuni saya juga. Oh, mungkin saya merasa jengkel, bahkan mendoakan hal-hal yang buruk bagi orang itu. Pada saat ini Tuhan melepaskan damai sejahtera-Mu. Kami percaya Engkau yang akan memberikan petunjuk kemana kami harus melangkah, dan kami percaya juga Engkau akan memulihkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Saat ini saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa kita. Terimalah damai sejahtera, sukacita di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Biarlah itu menjadi milik pusaka kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.